Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Elsa Safitri, NPM 2002011010, Prodi Akhwalus Saksiyah, kelas A. Di sini saya akan menjelaskan materi akhlak tasawuf saya yang berjudul Memahami dan Memiliki Wawasan tentang Kebebasan, Tanggung Jawab, dan Hati Nurani, serta hubungannya dengan akhlak. Yang pertama, yaitu kebebasan. Pengertian kebebasan dalam Islam yaitu sangat kompleks, tergantung dari sudut mana kita memandang. Dari tasawuf misalnya, kebebasan dapat diartikan dengan terbebasnya seseorang dari dominasi dan jebakan materi kebendaan. Dengan zauknya, ia mampu menyaksikan hakikat kebenaran. Atau dari teologi Islam, seseorang akan mendapatkan bahasan tentang kebebasan berkehendak sebagai lawan dari takdir. Menurut Syekh Mustafa Al-Ghalayani, kebebasan itu mencakup kebebasan individual, kebebasan sosial, kebebasan ekonomi, dan kebebasan politik. Yang pertama yaitu kebebasan berpikir dan berpendapat. Kebebasan berpikir dan berpendapat sangat dihargai dalam Islam. Kebebasan berpikir dan berpendapat yaitu adanya kebebasan masing-masing individu untuk berpikir secara mandiri tentang segala sesuatu yang ada di sekelilingnya, fenomena yang terlintas dalam pikirannya dan berpegang pada hasil pemikirannya, serta mengemukakannya dengan berbagai bentuk cara. Kebebasan berpikir juga tidak dikhawatirkan oleh Islam. Dalam pemerintahan Islam, kebebasan berpendapat adalah hak individu yang menghantarkannya kepada kepentingan dan nuraninya yang tidak boleh dikurangi negara atau ditinggalkan individu. Hal ini penting bagi kondisi pemikiran dan kemanusiaan setiap individu, agar seseorang muslim dapat melakukan kewajiban-kewajiban Islamnya. Kebebasan berpendapat harus dimanfaatkan untuk tujuan menyebarkan kebaikan dan tidak untuk menyebarluaskan kejahatan dan kezaliman. Seseorang boleh mengemukakan pendapat secara bebas asalkan tidak melanggar hukum mengenai penghujatan, fitnah, melawan kebenaran, menghina keyakinan orang lain dengan mengikuti kemauan sendiri. Dan dalam keadaan bagaimanapun juga, Islam tidak akan mengizinkan kejahatan dan kekejian dan juga tidak memberikan hak kepada siapapun untuk menggunakan bahasa yang keji atau menghina atas nama kritik. Yang kedua yaitu kebebasan beragama. Sebagaimana diketahui bahwa ajaran agama adalah ajaran yang benar. Meskipun demikian, agama tidak boleh untuk dipaksakan kepada orang lain. Nabi Muhammad SAW sendiri hanya bertugas menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan beliau tidak berhak, bahkan tidak bisa memaksa orang lain untuk percaya dan mengikuti beliau, betapapun benarnya beliau dan ajaran itu. Karena persoalan agama merupakan masalah keyakinan, maka tidak seorang pun boleh memaksakan suatu keyakinan terhadap orang lain. Untuk itu, Nabi mempunyai prinsip toleransi beragama yang secara teknis dikaitkan dengan kemerdekaan dan kebebasan beragama. Ketika Nabi sebagai manusia tergoda untuk memaksakan ajarannya kepada orang lain, Allah pun memperingatkan dengan firman-Nya, surat Yunus ayat 99. Karena itu, prinsip kebebasan beragama sangat penting dalam tatanan sosial dan politik manusia. Menurut Wafi, dalam agama Islam setidaknya ada 3 prinsip dalam kebebasan beragama. Yang pertama, kebebasan meyakini suatu agama dan larangan memaksa beragama. Yang kedua, Islam memberi kebebasan untuk diskusi keagamaan. Yang ketiga, iman harus berasal dari kepastian dan keyakinan, bukan dari tradisi
atau ikut-ikutan. Dalam konteks kebebasan beragama, terdapat perbedaan pendapat tentang seorang muslim yang berpindah ke agama lain atau murtad. Rohman misalnya, sebagaimana disebutkan oleh Kamali, bahwa Al-Quran tidak menyebutkan hukuman murtad adalah kematian. Menurutnya, hadis yang menyatakan bahwa siapa saja yang berpindah agama akan dibunuh, ada beberapa kelemahan dalam isnadnya yang merupakan hadis ahad. Menurut As-Saidi, orang murtad yang boleh dibunuh adalah yang memerangi umat Islam. Pada saat itu, orang murtad dianggap memerangi umat Islam karena umat Islam pada masa Nabi berada dalam keadaan perang, dan orang-orang murtad tidak tinggal di rumah tetapi ikut bergabung dengan musuh-musuh Islam dan ikut menyerang, sehingga perintah untuk membunuh orang murtad dikarenakan persekutuan mereka pada musuh-musuh Islam. Sedangkan menurut Al-Malyabari, orang yang murtad harus dihukum mati, sebagaimana hadis Nabi yang sebelumnya disuruh bertaubat. Yang ketiga, yaitu kebebasan berpolitik. Menurut Islam, pemerintah yang ada adalah wakil-wakil atau khalifah dari Yang Maha Pencipta, dan tanggung jawabnya tidak dipercayakan kepada seorang individu, keluarga, atau masyarakat tertentu, tetapi seluruh umat Islam, seperti dinyatakan dalam Quran Surat An-Nur ayat 55. Hal ini menunjukkan bahwa kedudukan khalifah adalah anugerah kolektif dari Allah, di mana kedudukan seorang individu muslim tidaklah lebih tinggi atau lebih rendah dari muslim lainnya. Maka tepat jika kebebasan berpolitik menurut Wafi dan As-Saidi adalah bahwa rakyat atau umat merupakan pemegang dan sumber segala kekuasaan umat, mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam menentukan kekuasaan sesuai dengan kehendaknya yang harus dijalankan. Yang keempat, yaitu kebebasan ekonomi. Menurut pandangan Islam bahwa alam jagat raya ini dan seisinya adalah diperuntukkan manusia, baik yang berupa tumbuh-tumbuhan, batu, air, ataupun potensi-potensi alam lainnya. Sebagai makhluk yang menyandang gelar khalifah, manusia mempunyai tugas untuk melindungi, melestarikan, mengamankan, mengembangkan segala potensi alam yang ada sekaligus menggunakannya. Dalam menggunakan potensi alam, manusia dapat melakukan cocok tanam, transaksi perdagangan, atau mengeluarkan sumber alam bumi yang berupa pertambangan dengan seluas-luasnya. Di samping itu, Islam juga memperingatkan kepada mereka agar menggunakan potensi alam yang ada secara proporsional, tidak terlalu mengeksploitasinya. Karena Al-Quran sendiri telah menyatakan bahwa segala kerusakan yang ada di daratan ataupun lautan adalah disebabkan oleh keserakahan manusia. Islam sangat apresiatif terhadap kegiatan ekonomi, dibuktikan dalam banyak ayat Al-Quran yang selalu menggandeng ayat perintah melaksanakan sholat dengan menunaikan zakat. Yang kedua, yaitu tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya. Tanggung jawab dibagi menjadi 3 bagian, yaitu vertikal, tanggung jawab kepada Tuhan, yaitu tanggung jawab tertinggi dari eksistensi manusia yang beragama. Sebab tujuan utama dari beragama adalah untuk mengabdi kepada Tuhan. Adapun bentuk tanggung jawab manusia terhadap Tuhan diantaranya yaitu berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengabdikan diri kepada Allah,
dan menjaga diri dan keluarga dari jilatan api neraka. Selanjutnya, tanggung jawab kepada diri sendiri, yaitu tanggung jawab personal yang menuntun motivasi dari dalam diri sendiri yang merupakan kesadaran setiap orang untuk memenuhi kewajibannya sendiri. Adapun bentuk tanggung jawab kepada diri sendiri yaitu membersihkan diri baik fisik maupun rohani, mandiri dalam melakukan hal-hal dalam kehidupan seperti mencuci baju sendiri, membersihkan kamar, dan mematuhi aturan yang telah dibuat sendiri seperti belajar harian. Selanjutnya, tanggung jawab kepada tugas atau amanah, yaitu suatu perintah yang harus dilaksanakan dengan baik dan benar. Setiap orang memiliki tugas masing-masing sesuai dengan levelnya dalam kehidupan sosial. Apabila seseorang keluar dari tanggung jawabnya dalam menjalankan tugas, maka ia tidak amanah. Selanjutnya, tanggung jawab kepada keluarga. Pengalaman pergaulan dalam keluarga akan memberikan pengaruh yang sangat besar bagi perkembangan anak untuk masa yang akan datang, karena keluarga adalah tempat pertama kali yang menentukan baik buruk kehidupan setelahnya di masyarakat. Yang ketiga yaitu pengertian hati nurani. Hati nurani adalah suara Tuhan yang menunjuk kepada relasi manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hati tidak bisa berpikir, hanya akal saja yang bisa berpikir. Meskipun tidak mengenal Tuhan dan sabda-sabdanya, manusia dapat melanggar perintah Tuhan karena dengan hati nuraninya, Tuhan hadir di dalam diri mereka. Hati nurani merupakan pertimbangan boleh atau tidak boleh, atau baik atau buruk tentang segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia. Yang keempat, hubungan antara kebebasan, tanggung jawab, dan hati nurani dengan akhlak sangatlah jelas dan terikat. Kebebasan muncul karena adanya keinginan dari hati nurani untuk melakukan sesuatu. Perbuatan yang sesuai hati nurani dan cenderung pada kebaikan disebut sebagai perbuatan akhlaki. Perbuatan sekecil apapun akan memiliki konsekuensi yang kemudian mengharuskan pelaku bertanggung jawab atas apa yang diperbuat, entah itu merugikan atau menguntungkan. Tidak akan ada tanggung jawab tanpa adanya kebebasan yang bersumber dari hati nurani. Demikianlah tadi materi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.